Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Gerombolan tukang fitnah, tukang provokasi dan pecah belah bangsa setelah mendapat penolakan di Kota Malang untuk jual buku sampah mereka itu, kali ini berlanjut. Mereka juga ditolak di Jakarta. Lagi-lagi yang mereka salahin Pak Joko Widodo. Selain itu, ada juga si Rismon. Rismon merasa panik setelah Pak Jokowi menemui Pak Prabowo di Kertanegara. Rismon nampaknya takut sekali di penjara, teman-teman. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, kita saksikan videonya berikut ini. Bahwa penghadangan ini adalah sebuah usaha yang sia-sia untuk menghambat sebuah kebenaran yang sedang kita gaungkan, sedang kita sosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk diskusi nasional, dalam bentuk bedah buku ya. Sebetulnya perjalanan penghadangan ini secara faktual sudah terjadi di Malang, tapi sebelumnya sudah terjadi di beberapa tempat di Jakarta. Ternyata semua mengalami hambatan. Banyak sekali gedung-gedung milik pemerintah yang menolak untuk mengadakan acara tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan yang terakhir kami ingin menggunakan Museum Kebangkitan Nasional yang dimiliki oleh atau ditanggung-jawabi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata kabar terakhir juga mendapatkan penolakan. Nah, jadi ini ada dua institusi ya yang ternyata masih bisa dipengaruhi oleh Joko Widodo. Lagi-lagi Pak Jokowi yang mereka salahin. Padahal masyarakat udah sangat muak sama mereka ini. Muak banget. Ya, saya Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa diundang untuk mengisi acara keagamaan. Ya. Jadi kami itu akan membahas acara keagamaan rihlah. Keagamaan apa? Acara itu direcokin, dibubarin, diganggu, dipersekusi, diintimidasi. Yang muncul di otak saya loh, ini presidennya sudah ganti apa belum sih? Itu aja di otak saya ini. Masih syukur nggak disiram air panas. Kalau aku disiram air panas, betul, nggak dusta aku. Iya, biarlah penjara. Ini ya untuk sahabatku sebangsa dan setanah air. Mau dia dari Sabang sampai Merauke, ya, yang jelas ini kalau ceramah model-model Nur Sugi sama kelompoknya, siram pakai air panas, halal tuh. Iya, memang pemecah belah ini manusia-manusia ini. Ini orang stres semua nih. Siapa ini? Jadi siapa? Pokoknya yang ada giginya ini. Orang stres semua ini. Kalau saya bilang, nggak ada ajas manfaatnya. Nggak ada itu. Dia bukan ustadz itu. Nur Sugi Nur itu. Iya, nggak ada ustadz yang seperti itu. Malu kita muslim nih malu ya. Kalau muslim yang punya akal, lihat oknum ustadz macam Nur Sugi itu, malu. Jadi untuk sahabatku sebangsa dan setanah air, siram pakai air panas, halal, oke? Siram pakai air panas. Gimana teman-teman? Menurut pendapat teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar teman-teman ya. Maksudnya Jokowi kemarin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, ya, minta perlindungan bisa jadi, atau bergen bisa jadi. Karena sudah ketahuan anaknya memang tidak pernah punya ijazah SMA atau SMK. Itu bukti yang telak yang membuat para termulus semakin panik. Nggak kebalik. Kalau Rismon, Roy Suryo dan Tifa dan semua ini yang 12 terlapor dan kawan-kawan katanya minta ditahan. Maksud mereka supaya kami tidak terus membuktikan bahwa Wapres Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah dalam hidupnya memiliki sertifikat atau ijazah SMA atau SMK. Mereka ingin langkah ini dihentikan sehingga mereka bisa menakut-nakuti orang lain. Itu lihat, Rismon dan kawan-kawan sudah dipenjara. Bagi kalian yang ingin mengotak-atik, mengupas lagi ijazah SMA Gibran yang tidak ada itu, maka kalian akan berakhir yang sama di penjara Polda Metro Jaya. Kan begitu maksudnya. Panik kan? Dia bilang termul yang panik. Ya, termul yang mana? Yang panik itu ya kalian lah, Mon. Pak Jokowi jumpain Pak Prabowo Subianto di Kertanegara, kalian udah mulai menduga-duga ya. Si Rismon tadi bilang Pak Jokowi itu minta ke Pak Prabowo Subianto agar gerombol mereka itu dipenjara. Sudah menduga-duga mereka ya.
penjara udah di depan mata. Ya, sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Nih, tapi ketika nih, Pak yang Roy bilang Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan ada memang ijazah SMA. Saya merasa perlu meluruskan karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya. Ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari... Perkenalkan saya Bonatua Silalai, dokter kebijakan publik, peneliti independen. Dari UGM juga? Bukan, saya dari Trisakti. Oke, silakan Pak. Jadi saya melakukan penelitian, ini melakukan penelitian ya. Jadi riset saya ini melakukan pendekatan yang agak berbeda. Nah makanya oleh tim kita, Mas Roy sama Sentana, kita melakukan keberatan gadis ini, dan saya lihat juga teman-teman sudah ternyata publik bersama kami. Oh, kalian satu tim dengan Mas Roy Suryo? Betul. Independen Bang Adinda. Kenapa tidak? Iyalah, kalau dengan mereka sudah pasti ada kecurigaan kita. Gini Pak. Aduh, janganlah. Jujurlah. Begini Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda independen. Apa yang salah? Saya melaporkan kami independen juga. Apa yang salah? Saya laporkan. Kalau memang kalian independen, bicaralah independen. Gak yang salah. Yang lain. Kan pertanyaan yang lagi ingin gini Bang, ya kan? Malah diketawain Bang, relawan Pak Jokowi mendesak untuk dia menjadi tersangka. Malah diketawain Bang sama Roy Suryo. Siapa? Yang kemarin. Kan Roy Suryo kan ada masalah nggak ada masalah ketawa, emang dia orang sinting gimana? Roy Suryo kan sinting gitu loh. Ya memang dia kerjanya ketawa. Itu orang sakit, pura-pura ceria gimana? Orang sakit gimana sih? Orang sakit itu kan kadang nguyung kalau lagi sendiri. Entah kalau depan orang pura-pura ceria. Namanya orang sakit gimana? Ya. Jadi kalau dia sakit, yang dikompres tuh dengkulnya, jangan palanya. Karena otaknya di dengkul. Udah itu udah ngaco semua, udah ngaco semua. Makanya gue bilang sama pejabat negara, setingkat KPU, KPK, apa segala, kalau rombongan orang gila ini datang, tolong diusir. Suruh satpamnya usir, ini orang gila semua, nggak akan pernah ada solusi, kasihan Pak Prabowo. Orang gila semua, otaknya di dengkul. Kalau sakitnya dikompres dengkulnya, bukan kepalanya sih Roy, kata si Firdaus Oyobobo. Kalau baca-baca di komentar ya, di media sosial tuh, di tok-tok ya. Itu kalau ada videonya Firdaus Oyobobo ini, ya kalau ngata-ngatain orang, khususnya Roy Suryo CS ini, ya kan? Di komentar itu, titik terendah manusia adalah ketika dimaki oleh Firdaus Oyobobo. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.